Masih ada. Berdoa mulai. Ya anak-anak, itu kok masih ada kertas yang jatuh di bawahnya Chelsea itu, ayo diambil, dijaga kebersihannya. Ayo diambil, dibuang di tempat sampah. Terus bajunya yang masih dikeluarkan, ayo dimasukkan. Yang cowok-cowok ini sudah rapi apa belum itu? Sudah. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak, siapa? Masuk semua. Iya, biar semangat. Ayo kita nyanyi lagu nasional. Setuju? Setuju. Ya semangat ya. Sudah semangat ya, ayo duduk lagi. Nah, masih ingat materi kita sebelumnya atau minggu lalu apa anak-anak? Ya Cindy? Tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang lain gimana? Betul apa salah? Betul. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Masih ingat ya kita? Kedudukannya sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk Evita. Jadi masih ingat ya, pertemuan kemarin kita membahas apa? Nah, anak-anak, sekarang Bu Devi mau tanya ini. Kira-kira di sekolah kita ini memiliki aturan kan? Ada yang tahu contoh aturan di sekolah itu apa? Ayo, katakan. Ya, Cindy. Contoh aturan di sekolah adalah tata tertib memakai seragam pakaian lengkap. Pakai seragam lengkap katanya. Kemudian aturan di masyarakat ada yang tahu anak-anak dilarang membuang sampah sembarangan. Nah sekarang terkait dengan yang dikatakan Cindy, katanya kita harus berpakaian yang rapi. Coba Edo maju dulu. Nah kita lihat penampilan Edo hari ini anak-anak. Sehat Jo? Alhamdulillah. Dia memakai apa? Ikat pinggang pakai Jo? Pakai. Kaos kaki? Pakai. Nah, Edo sesuai dengan tata tertib apa enggak? Sesuai. Mengakui tata tertib apa enggak? Mengakui. Nah, coba dilihat tata tertibnya Edo berarti sesuai dengan tata tertib nomor berapa, Jo? Nomor mana yang ditunjuk dulu? Oh, iya. Hari Jumat dan hari Sabtu berseragam pramuka lengkap. Iya. Terus kan. Nah, kenapa kok Bu Devi menanyakan tentang tata tertib di sekolah, ya kan? Aturan di sekolah, di masyarakat, karena materi kita hari ini berkaitan dengan, ayo apa kemarin sudah belajar apa belum? Sudah. Kenapa siapa yang membacakan? Ayo. Iya, Nadine. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Iya, betul sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kita dapat menelaah tentang makna, fungsi, kedudukan dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kemudian, setelah itu kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang makna, kedudukan, dan fungsi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kenapa kalau kita memakai diskusi? Karena model pembelajaran hari ini kita diskusi, ya. Diskusi, ada penilaiannya, nanti ada penilaian sikap kalian, kemudian ada nilai keterampilan saat kalian berdiskusi nanti, kemudian ada nilai pengetahuan, nanti ada kuisnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ini materi kita ada di sini anak-anak. Sekarang kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Cepat ya. Nah, aturannya nanti Bu Dewi akan menayangkan video kalian analisa. Silahkan bertanya. Pak Sigir ya. Pak Sigir. Nah, bertanya. Silakan masukkan di kelas
juara. Paham? Ya. Gambar apa ini anak-anak? Ya. Ada yang menyebutkan yang paling keras nih. Ayo, angkat tangan. Iya, Aziz. Tata tertib peserta didik SMP Negeri 3 Sudimoro. Iya, betul. Adalah tata tertib peserta didik SMP Negeri 3 Sudimoro, SMP kita tercinta ya. Nah, apakah sekolah kita juga memiliki tata tertib, anak-anak? Memiliki. Iya. Apa sih tata tertib itu dibuat? Iya, Cindy. Agar siswanya lebih disiplin. Agar siswanya lebih disiplin. Ya, agar disiplin, agar tertib. Tuh. Kemudian bagaimana jika tidak ada tata tertib di sekolah kita? Ayo, yuk siapa? Ya, nanti sekolah tidak akan tertib. Iya, sekolah tidak akan tertib. Ada lagi yang menambahkan? Ya, Aziz. Siswanya seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri, ya kan? Gak ada aturan pakaian. Ada yang pakai celana jeans, ya kan? Ada yang pakai baju sobek-sobek. Nah, itu kan jadi tidak tertib atau seenaknya sendiri, gitu ya. Nah, begitu pun dengan negara kita. Negara kita juga memerlukan adanya suatu peraturan. Itulah artinya kita mempelajari tentang peraturan perundang-undangan di negara kita. Nomor 1 kira-kira isinya apa? Itu ada tata urutan perundang-undangan nih. Nomor 1 yang paling atas apa anak-anak? Ya, Nadine? Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terakhir nomor 7 apa? Betul nggak sahabat kalian tadi? Betul atau salah? Temukan jalan dari start hingga finish tanpa ketemu batu. Kalau ketemu batu nggak sampai, ya. Kemudian temukan satu kartu nanti berisi video. Video itu nanti akan kalian analisa bersama dengan kelompoknya. Di situ ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Ya, video apakah itu, ya kan? Akibatnya apa jika itu terjadi, ya kan? Kemudian keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu, bagaimana? Silakan dicari sumbernya dari buku yang ada, referensi yang kalian punyai, dan saling bertukar informasi. Bisa dipahami? Bisa. Yuk sekarang mulai kelompok 1 dulu, ketuanya maju ke sini. Nomor 1 ya, sampai ya, nggak ketemu batu ya. Ya. Nomor 7. Nomor 7. Iya. Untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya. Upaya penangkapan kepada para pembalakan liar dan kayu siap kirim ini dilakukan. Kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara. Perhatikan lagi, pengendara yang membawa 2 penumpang dan semuanya tidak menggunakan helm. Silakan dikerjakan dari sekarang. Mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo silakan maju semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Biar Kami dari kelompok 1, adanya keberagaman agama dan hak beragama dijamin dalam peraturan perundang-undangan masyarakat. Berhak memilih agama yang dianutnya. itu yang silakan. Dari kelompok 2 ya. Bolehkah kita memaksa keyakinan terhadap orang lain? Tidak, karena bertentangan dengan perundang-undangan kita yang memberikan kebebasan kita dalam memeluk agama. Melakukan pertanyaan 1 kali. Ya, silakan kelompok lain apabila ada pertanyaan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendidikan. Jika Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, maka akan terjadi pembatasan dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan tidak akan merata dan tujuan negara tidak tercapai. Kelompok lain silakan berikan pertanyaannya. Iya, kelompok 3 dulu. Bagaimana upaya kita agar pendidikan di Indonesia dapat maju dan berkembang? Upaya kita, ayo kelompok 4 silakan. Dengan cara belajar dengan rajin, memanfaatkan segala kesempatan untuk menimba ilmu agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Ya, lanjut pertanyaan dari kelompok 5 silakan.
Siapa yang memiliki peran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Yang memiliki peran adalah seluruh warga negara Indonesia, mulai dari guru, orang tua, siswa, dan seluruh warga negara. Itu tadi, yang berperan adalah semuanya. Ada orang Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang pelanggaran lalu lintas. Adanya pelanggar lalu lintas terlihat ada pelajar yang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan ditilang oleh polisi. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas. kelompok lain, ada pertanyaan, ya kelompok 4 dulu. Apa akibatnya apabila kita tidak memakai helm saat berkendara? Yang terjadi adalah resiko kecelakaan yang menimbulkan cedera di kepala, sehingga sebaiknya kita memakai helm saat berkendara. Ya, lanjut kelompok 3, silakan. Apa upaya agar peserta didik tidak melanggar lalu lintas? Ya, silakan kelompok 5. Membuat peraturan tentang wajibnya memakai helm. Nah, harus ada peraturan yang tegas nih. Selain itu, yang berasal dari diri kita sendiri yaitu Kesadaran diri. iya betul, kesadaran diri itu yang paling penting ya. Sudah ya. Ya, silakan kembali kelompok 5 beri tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok kita nanti dipasang di dinding kelas kita untuk bahan literasi kalian. Itu hasil diskusi sudah berjalan dengan baik. Hanya saja yang perlu kita evaluasi bersama, masih ada beberapa yang belum memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ya sudah bagus, sudah ada yang bertanya. Ya, tetap kita memberikan apresiasi baik untuk kalian semua. Tepuk tangan. Kita menguji tentang pengetahuan kalian terhadap materi kita pada hari ini. Silakan dikerjakan. Kira-kira bisa dilihat sendiri loh ya, itu di gelasnya itu sudah ada tongkat sidurnya itu bintang. Selain itu juga Dewi menilai dari hasil diskusinya, dari kerjasamanya jatuh pada kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang bisa menyimpulkan berani? Iya, Nadine. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan suasana aman, tertib, tentram, dan kehidupan yang harmonis. Oh iya, itu. Nah, materi mana nih yang kalian sukai? Ya, Aziz, yang mana Aziz? Yang paling kamu sukai, Aziz? Materi yang mudah dipahami tentang fungsi peraturan perundang-undangan, misalnya fungsi peraturan lalu lintas. Oh iya, tentang lalu lintas tadi paling mudah ya kita pahami ya. Yang paling sulit yang mana? Edo, yang paling sulit yang mana tuh? Urutan di peraturan undang-undang.